Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu lainnya dalam situasi tertentu. Dan tindakan sosial ini dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Jenis tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu di mana seseorang bertindak dengan berdasarkan pada akal atau rasio dengan mempertimbangkan cara dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya itu seorang ibu rumah tangga yang lebih memilih untuk membeli minyak goreng curah ketimbang membeli minyak goreng kemasan. Dan yang kedua itu tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang berdasarkan nilai tertentu dengan menitik beratkan pada cara atau proses bagaimana kita mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan contohnya itu seperti pelaksanaan ibadah agama. Yang ketiga itu tindakan tradisional, yaitu di mana seseorang melakukan tindakan tersebut itu tidak menyadari alasan kenapa mereka melakukan tindakan tersebut, dan jika tidak melakukan tindakan tersebut itu seperti melakukan kesalahan. Contohnya itu seorang anak yang mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir itu tindakan afektif, di mana tindakan ini itu sebagian besar dikuasai oleh perasaan emosional yang dilakukan tanpa adanya kesadaran penuh atau pertimbangan yang matang. Contohnya supporter bola. Menurut saya perbedaan antara sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem budaya adalah sistem sosial yaitu hubungan antar individu yang mengatur interaksi sosial serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan sistem kepribadian itu lebih merujuk kepada organisasi dinamis yang menentukan perilaku dan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan tersebut. Sedangkan untuk sistem budaya itu lebih mencakup terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan antar generasi dengan fungsi itu sebagai pengendali perilaku sosial dan sebagai identitas kelompok tertentu. Saya ketahui tentang teori dinamika sosial itu, teori dinamika sosial ada 4. Yang pertama itu teori evolusi, di mana masyarakat ini berubah dari peradaban yang sederhana ke peradaban yang lebih kompleks, dan adanya pembagian pekerjaan berdasarkan aspek senioritas. Dan yang kedua itu teori konflik, yaitu sumber perubahannya adalah dualisme kelas sosial berjuis dengan proletar yang selalu bertentangan karena ketidakadilan pembagian keuntungan, yang dimana kaum proletar itu selalu berada di pihak yang menderita karena eksploitasi kaum borjuis. Dan yang ketiga itu fungsional, yang dimana setiap perubahan itu tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial. Jadi masih ada beberapa yang tidak berubah, seperti perubahan teknologi yang berjalan lebih cepat dibandingkan perubahan pada perubahan budaya, terus juga nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang menjadi alat untuk mengaruh kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir itu teori siklus, yaitu teori perputaran zaman, yang dimana itu sesuatu hal yang tidak dapat diambil alih dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Hubungan antropologi dengan ilmu lainnya itu yang pertama hubungan antropologi dengan sejarah, di mana sejarah ini dibutuhkan untuk mengetahui hal ihwal pada masa lampau sebelum masyarakat itu terpengaruh dengan kebudayaan luar. Dan yang kedua itu hubungan antropologi dengan ekonomi, di mana antropologi ini memberikan bantuan pada pembangunan ekonomi di suatu daerah atau bahkan negara. Itu dalam pembangunan ekonomi itu kan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai adat istiadat, struktur sosial, alam pikiran, dan perasaan.
sehingga kita bisa menyusun prosedur yang lebih tepat. Dan yang ketiga itu hubungan antropologi dengan psikologi, di mana hasil penelitian antropologi tentang kebudayaan di seluruh dunia yang berbeda-beda itu dapat membantu para ahli-ahli psikologi dalam menetapkan ukuran dan pola-pola sikap di berbagai masyarakat. Unsur budaya itu ada 4. Yang pertama itu bahasa sebagai simbol dan aturan yang disatukan dan dirangkalkan sehingga memiliki arti dan makna tertentu. Dan yang kedua itu norma, yaitu seperangkat peraturan budaya tentang berperilaku dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga itu kepercayaan, yaitu ide-ide bersama yang diyakini secara kolektif oleh orang-orang dalam suatu budaya tertentu. Dan yang terakhir itu nilai, yaitu standar abstrak dalam suatu masyarakat yang mendefinisikan prinsip-prinsip ideal.